warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG Daljab Bab 3. Saya Muhammad Imam Syafi'i, guru pendidikan agama Islam di SDN 2 Banaran, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Bab 3 di UIN Surabaya yang akan melaksanakan uji kinerja pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 dengan nomor induk mahasiswa 0623082536. Saat ini saya akan melaksanakan praktek kinerja pembelajaran real teaching di kelas 6 Mapel PAI dengan materi mengenal nama-nama Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan keadaan sehat. Semoga selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini mendapatkan barokah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang berdoa dipimpin oleh Mas Abdi. Silakan. Ya, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Untuk mengawali biar kita lebih semangat lagi, mari kita ice breaking dulu. Ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. SDN 2 Banaran. Jaya, jaya, jaya. Bagus. Tambah lagi satu lagi. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih. Kemudian kita akan untuk menambahkan rasa nasionalis kita, ya, rasa mencintai tanah air kita. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Sebelum pelajaran, saya absen dulu ya. Bid Akila Sahir. Ade, ya. Alan Saktiawan, masuk ya nanti ya. Nah, kita sebelum mulai pelajaran kita literasi dulu, yaitu kebiasaan kita sebelum pelajaran kita membaca surat juz amma, yaitu adalah ad-duha bersama-sama. Ayo mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika
mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa? Surat Al-Ma'un. Untuk sekarang kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu yang pertama adalah peserta didik memahami makna Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi. Jadi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yang pertama adalah Asmaul Husna Al-Qawi. Artinya apa Al-Qawi? Al-Qawi itu artinya maha kuat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik bisa mampu memahami makna Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum, yaitu artinya yang maha mandiri. Kemudian yang ketiga, peserta didik memahami makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhyi, yang artinya yang maha menghidupkan. Kemudian peserta didik memahami makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mumit, yang artinya apa? Yang maha mematikan. Kemudian peserta didik memahami makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ba'is, yang artinya yang maha menghidupkan kembali. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir adalah peserta didik mampu mengidentifikasi sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan kekuatan dan kehidupan sehari-hari. Sekarang sobat saya tanya, siapa yang tahu Asmaul Husna artinya? Angkat tangan. Ya, Mas Alan. Apa Asmaul Husna? Nah, nama-nama Allah yang baik. Jadi Allah itu punya 99 nama yang disebut dengan Asmaul Husna. Yang artinya apa Asmaul Husna itu? Nama-nama yang baik. Jumlahnya ada berapa? 99. Ya, betul. Sekarang kita lihat video pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan dilihat, dicermati bersama-sama. Sahabat soleh, apakah kalian mengenal nama-nama Allah? Apakah kalian sudah hafal nama-nama Allah? Jika kalian sering mempelajari Al-Quran, pasti kalian akan menemukan nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang sangat indah dikenal dengan nama Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Ayo kita belajar bersama agar kalian lebih dekat dengan materi hari ini. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu video tentang materi pagi hari ini, yaitu adalah Asmaul Husna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal nama-nama Allah. Setiap orang pasti punya nama. Setiap apapun itu pasti mempunyai nama. Agar apa? Agar seseorang tersebut itu mudah dikenal oleh orang lain. Allah juga sama. Allah itu punya nama-nama yang baik. Nama-nama Allah itu jumlahnya berapa? Jumlahnya 99. Itu nama-nama yang baik. Cuman yang akan kita pelajari pada pagi hari ini itu adalah yang pertama Al-Qawi. Al-Qawi itu apa artinya? Yang maha kuat. Allah itu maha kuat. Allah bisa membuat langit yang begitu besarnya dengan tanpa bantuan orang lain, menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Kalian semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah kekuatan itu untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif.
kalian bisa bergerak, maka kalian gunakan untuk hal-hal yang baik. Kalian diberi mata bisa melihat, maka gunakanlah untuk hal-hal yang baik. Contoh lagi, kalian diberi mulut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakan untuk mengaji, gunakan untuk membaca, untuk hal-hal yang baik. Jangan sebaliknya, kamu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah kamu gunakan untuk melakukan maksiat kepada Allah. Jangan sampai ya. Jadi kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan, kaki bisa untuk berjalan, tangan bisa untuk makan, ya. Semuanya itu gunakan untuk yang hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua, ada Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya yang maha berdiri sendiri. Allah itu tidak butuh kalian semua. Allah itu membuat langit itu sendirian, tanpa bantuan orang lain. Dan ada yang membantu. Maka dari itu Allah itu punya sifat namanya Al-Qayyum, artinya maha berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Kalian saya tanya, kira-kira kalian mampu tidak membangun rumah sendirian? Tidak mampu kan? Itu menunjukkan yang punya sifat Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cara meneladani Al-Qayyum, itu salah satunya yaitu rajin belajar. Rajin belajar. Kalian mumpung masih kecil, mumpung masih muda, kesempatannya masih panjang, kalian gunakan untuk hal-hal yang positif, untuk meraih cita-cita kalian. Pasti kalian semua punya cita-cita, ya atau tidak? Yang punya cita-cita angkat tangan. Coba saya tanya satu persatu cita-cita kalian, ya. Mulai dari Mas Habib, cita-cita jadi apa? Menjadi guru, bagus. Mas Ozi, cita-citanya jadi apa? Nahkoda kapal, bagus. Mas Brian, menjadi polisi, bagus sekali. Mas Azam, menjadi TNI, menjadi garis terdepan ketika negara ini dirongrong oleh musuh. Mbak Aulia, jadi apa cita-citanya? Dokter. Bagus sekali. Jika ada teman yang sakit, maka berobat ke Mbak Aulia. Mbak Salma, menjadi guru, menjadi penerusnya Briska. Kemudian Mbak Najwa, menjadi guru. Mas Dirga, cita-cita jadi apa? Guru. Mas Ragil, tentara TNI. Mas Ridho, apa? Menjadi pilot jet tempur. Pilot jet tempur Sukhoi 57 F-35. Mas Alan, jadi apa Mas Alan? Arsitektur, membuat gedung-gedung yang bagus. Mas Budin, menyopir pesawat. Mas Nanda, apa? Polisi. Mas Java, masinis. Masinis itu apa? Kereta. Luar biasa. Mbak Vita, menjadi seorang guru. Mbak Novi, menjadi seorang guru. Cita-cita itu hanya bisa kalian raih kalau kalian giat belajar. Kalian manfaatkan masa muda kalian untuk bersungguh-sungguh dalam belajar. Ada sebuah filosof mengatakan man jaga wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia pasti akan mendapatkan. Jika kalian ingin menjadi top polisi,
menjadi TNI, menjadi apapun itu, maka kalian harus bersungguh-sungguh. Maka pasti kalian akan mendapatkan. Itu caranya. Kemudian dilanjut, Al-Muhyi, artinya yang maha menghidupkan. Allah itu maha menghidupkan. Kalian sebelum ada, kalian tahun 1990 belum lahir toh? Belum lahir kan? Kalian bisa hidup itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan itu semuanya hidup karena dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mumit. Al-Mumit itu artinya apa? Allah itu maha mematikan. Allah itu bukan hanya menghidupkan tapi juga mematikan. Sehebat-hebatnya kalian di dunia ini boleh melakukan apapun, tapi yang kamu harus ingat adalah kamu semuanya nanti akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Nek sampai meninggalkan dunia ini, maka kalian harus berani bertanggung jawab. Sampai harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian lakukan selama hidup di dunia. Kemudian selanjutnya, materi selanjutnya yaitu adalah Asmaul Husna Al-Ba'is, yang maha membangkitkan. Mungkin kalian pernah dalam suatu ketika hari-hari itu sedang mengalami kesedihan, sama ibunya kalian sakit, ayah sakit, mengalami keterpurukan dalam hidup, uang nggak punya, ya, maka kalian harus yakin Allah itu maha membangkitkan. Allah pasti akan menolong kalian, membangkitkan kalian dari keterpurukan. Yang bisa kita ambil pelajaran dari Asmaul Husna ini adalah kita selama kita masih kecil ini, kita gunakan sebaik mungkin untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk menggapai cita-cita kita. Mungkin dari sini, apakah semuanya paham? Paham ya? Kemudian saya akan membentuk kelompok diskusi. Satu kelompok akan terdiri dari 4 anak. Kalau ini 16 berarti ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Tugasnya apa? Tugasnya kelompok itu nanti akan membuat meneladani Asmaul Husna, Al-Qayyum, Al-Qawi, Al-Muhyi dan Al-Mumit. Itu kalian bisa meneladani dalam kehidupan sehari-hari, memberikan contoh meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja ya, saya kelompokkan. Kelompok yang pertama yaitu Mas Abid, kemudian Mas Ozi, dan membuat lingkaran di depan. Per kelompok ya. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bagus. Untuk kelompok 1, tugasnya adalah meneladani Asmaul Husna Al-Qawi. Kalian buatkan contoh meneladani sifat Al-Qawi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian presentasikan di depan. Perwakilan dari kelompok 1 nanti membaca hasil diskusi kalian di depan kelas, ya. Untuk kelompok 2, tugas kalian adalah sama, meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum. Buatkan contoh Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian bacakan di dalam hasil diskusi kalian di dalam kelas. Kemudian kelompok 3 itu tugas kalian adalah meneladani sifat-sifat Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, Al-Muhyi, ya. Al-Muhyi. Nanti kalian hasil diskusi kalian berempat itu kalian diskusikan di depan kelas. Untuk kelompok yang keempat, tugas kalian sama, meneladani Asmaul Husna Al-Mumit. Dan nanti hasilnya, hasil diskusi kalian nanti
presentasikan di depan kelas. Akan diskusi dimulai. Sudah habis? Sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Ya. Untuk setelah selesai berdiskusi, kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Siap semuanya? Siap ya? Nah, dimulai dari kelompok 1. Silakan, mau diwakili siapa? Silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Yang lain mendengarkan ya. Nanti kalau berkurang jelas silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan contoh kita meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh meneladani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2. Silakan membacakan hasil diskusi kalian di depan kelas. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya dilanjutkan kelompok 3 yang akan menjelaskan Asmaul Husna Al-Mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan meneladani sifat-sifat Asmaul Husna Al-Mu'min. Antaranya agar bangkit dan termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dilanjutkan kelompok yang terakhir adalah kelompok 4 yang akan mempresentasikan Asmaul Husna Al-Mu'min. Nah, silakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menyampaikan sifat Al-Mu'min. Al-Mu'min adalah salah satu asmaul. Bagus, silakan tepuk tangan untuk kelompok 4. Kesimpulannya apa? Dari pembelajaran pada pagi hari ini, kesimpulannya adalah Al-Qawi itu artinya apa? Al-Qawi tadi yang maha kuat. Kemudian Al-Qayyum artinya apa tadi? Maha mandiri, maha berdiri sendiri. Kemudian Al-Muhyi artinya yang maha menghidupkan. Kemudian Al-Mumit artinya apa? Yang maha mematikan. Bagaimana? Kalian paham semua? Paham? Paham semua ya?
tugas individu. Apakah kalian benar-benar paham atau tidak? Ya. Ini silakan kalian kerjakan agar saya bisa mengetahui seberapa tingkat kepahaman kalian pada pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan dikerjakan. Nih, waktunya 10 menit. Silakan, waktunya 10 menit. Sudah selesai semuanya? Sudah. Karena waktunya habis, silakan dikumpulkan. Sudah. Dengan berakhirnya evaluasi pada pembelajaran pada pagi hari ini, maka berakhirlah pembelajaran pada pagi hari ini dengan lancar. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.